Gimana kalau misalnya Anda bisa bikin software canggih cuma pakai omongan doang, bukan pakai baris-baris kode yang rumit, tapi cukup dengan percakapan. Nah, itulah ide utama di balik Vibe Coding, sebuah pendekatan yang benar-benar revolusioner yang bakal kita bahas tuntas hari ini. Gini deh, di dunia penelitian ilmiah, kemajuan itu sering banget bergantung sama software khusus. Para ilmuwan butuh alat yang didesain spesifik buat nganalisis data mereka, menjalankan simulasi, dan memvisualisasikan penemuan. Tanpa alat yang pas, data sebagus apapun bisa jadi nggak ada artinya. Nah, ini dia masalahnya. Ada jurang yang lebar banget antara kebutuhan para ilmuwan sama kemampuan buat bikin alatnya. Membangun software yang andal itu mahal, makan waktu, dan butuh keahlian super spesifik yang kebanyakan peneliti nggak punya. Kita ambil contoh proteomik ya. Ini studi tentang protein dalam skala besar. Di sini, ilmuwan itu berhadapan sama data yang jumlahnya luar biasa besar dan kompleks. Buat menganalisisnya, butuh software canggih. Dan ketergantungan ini sering banget jadi penghambat yang bikin laju penemuan jadi lambat. Oke, coba kita bandingin deh. Tujuannya kan mulia ya, mau mempercepat sains. Tapi kenyataannya, prosesnya lambat dan mahal banget. Para ilmuwan pengennya bisa cepet-cepet nguji ide baru, tapi malah kejebak sama siklus pengembangan software tradisional yang bisa berbulan-bulan. Nah, disinilah vibe coding masuk. Jadi, lupain deh sintaksis yang ribet. Coba bayangin, Anda cuma perlu jelasin vibe-nya atau gambaran besar aplikasi yang Anda mau ke asisten AI yang super pintar. Nanti asisten AI ini yang bakal nerjemahin omongan Anda jadi kode, bahkan ngebenerin sendiri kalau ada feedback dari Anda. Yang keren dari proses ini tuh simple banget loh. Di sebelah kiri kita lihat ada seorang ahli, mungkin ahli biologi, yang cuma ngomongin apa yang dia butuhin. Permintaan itu langsung diproses sama agen AI dan voila, di sebelah kanan langsung jadi aplikasi yang siap pakai. Nggak perlu perantara lagi, idenya langsung jadi kenyataan. Oke, kedengerannya kan bagus banget ya di teori, tapi beneran bisa nggak sih di dunia nyata? Nah, buat ngebuktiinnya, sebuah eksperimen gila dilakuin. Membangun platform analisis data proteomik yang canggih dari nol, cuma modal instruksi pakai bahasa sehari-hari. Dan yang bikin kaget, seluruh prosesnya itu cuma butuh 4 kali ngobrol singkat sama AI. Mulai dari ide besarnya, terus minta benerin bug, minta tambah fitur baru, dan diakhiri dengan polesan akhir. Yuk kita bedah satu persatu obrolannya. Oke, ini obrolan pertamanya. Perhatiin deh, deskripsinya detail banget. Penelitinya nggak nulis satu baris kode pun, tapi dia ngejelasin kebutuhannya dengan sangat jelas. Perlu normalisasi data, perlu uji statistik spesifik, dan perlu visualisasi tertentu. Ini kayak ngasih blueprint tapi pakai bahasa biasa. Ya pastinya, versi pertama nggak langsung sempurna, tapi benerinnya gampang banget. Daripada pusing nyari bug di ribuan baris kode, penelitinya cuma perlu deskripsiin masalahnya ke AI, persis kayak ngomong ke teman kerja. AI-nya yang nanti bakal nyari masalah dan benerin kodenya sendiri. Terus, gimana kalau mau nambah fitur baru? Sama gampangnya. Cukup satu kalimat buat minta fitur yang cukup spesifik, kemampuan buat nyaring sampel berdasarkan kualitas datanya. Nggak perlu desain ulang arsitektur sistem, tinggal minta aja. Dan terakhir, polesan akhir. Ini nunjukin kalau vibe coding tuh bukan cuma buat logika di belakang layar loh. Perintah ini fokus ke estetika, biar hasil visualnya layak buat publikasi. AI-nya ternyata juga bisa ngurusin penyesuaian tampilan dan desain. Jadi, total dari 4 obrolan tadi, dari ide sampai jadi aplikasi butuh waktu berapa lama? Cuma kurang dari 10 menit. Saya ulangi ya, kurang dari 10 menit buat bikin sesuatu yang biasanya butuh waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu buat seorang programmer ahli. Terus biayanya? Nah, ini yang lebih gila lagi. Cuma $1,96. Nggak sampai $2 buat biaya pakai model AI-nya untuk ngebangun seluruh aplikasi. Ini benar-benar perubahan skala ribuan kali lipat dari segi biaya dan waktu. Dan ini dia hasilnya. Bukan aplikasi main-main, tapi platform analisis data yang komprehensif dengan tampilan yang rapi. Di belakangnya, ada lebih dari 1.400 baris kode Python yang terstruktur, dan semuanya dibikin secara otomatis oleh AI. Oke, cepat, murah. Tapi itu semua nggak ada artinya kalau hasilnya salah kan? Apalagi nih buat sains, di mana akurasi itu harga mati. Jadi, pertanyaan paling pentingnya adalah, kode buatan AI ini beneran bisa dipercaya nggak secara ilmiah? Nah, buat ngejawab itu, mereka bikin tes yang super ketat.
Para peneliti ini nyiapin data sintetis, di mana mereka udah tahu jawaban yang benarnya. Terus, data ini mereka proses pakai dua cara. Pertama lewat aplikasi buatan AI, dan kedua lewat pipeline rujukan yang dibuat manual oleh para ahli. Yuk kita lihat hasilnya. Grafik A ini soal pemrosesan data dasar, langkah paling fundamental. Kalau Anda lihat garis lurus yang sempurna itu artinya apa? Hasil dari aplikasi AI itu secara angka identik persis sama pipeline rujukan. Cocok 100%. Lanjut ke grafik B. Ini inti analisis statistiknya. Dan lagi-lagi, kita lihat kecocokan yang sempurna. Semua titik datanya nempel pas di garis diagonal. Yang artinya, nggak ada bedanya sama sekali antara hasil AI dan hasil buatan ahli. Bahkan buat hitungan statistik yang paling ribet sekalipun, kayak nilai Q di grafik C, hasilnya tetap sama persis. Ini ngebuktiin kalau aplikasi AI ini bukan cuma cukup bagus, tapi secara matematis benar-benar sama dengan alur kerja standar yang udah dipercaya. Dan ini bukti pamungkasnya secara visual. Di sebelah kiri itu heat map dari aplikasi AI, di kanan dari pipeline rujukan. Bisa bedain nggak? Nggak bisa, keduanya sama persis. Ini bukti kalau kode buatan AI itu akurat, baik secara angka maupun secara visual. Jadi, apa artinya semua ini? Apa programmer bakal punah? Justru sebaliknya. Ini malah memberdayakan mereka. Buat para ahli, ini tuh kayak punya asisten super canggih yang ngerjain semua tugas-tugas membosankan. Jadi mereka bisa fokus ke gambaran besarnya, arsitektur sistem, desain, dan inovasi yang sesungguhnya. Kesimpulannya, vibe coding ini benar-benar ngeruntuhin tembok antara ide dan eksekusi. Para ahli di bidang kayak biologi komputasi sekarang bisa bikin prototipe dalam sekejap, yang pastinya bakal mempercepat laju penemuan. Ini bukan soal menggantikan manusia, tapi menciptakan kemitraan baru, di mana manusia ngasih visi dan AI yang bantu mewujudkannya. Ini benar-benar ngebuka pintu ke berbagai kemungkinan baru. Kalau hambatan teknis buat berkreasi udah nggak ada, satu-satunya batasan ya cuma imajinasi kita. Jadi, ini bikin kita mikir, dengan kekuatan kayak gini di tangan kita, ide luar biasa apa ya yang bakal kita wujudkan selanjutnya?